Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Miguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom Allahim rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Bersaksi Dusta. Oke rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa jangan bersaksi dusta adalah salah satu butir dari Dasatitah ya, atau 10 perintah Elohim. Dimana yang pertama adalah jangan menyembah berhala. Yang kedua, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan tidak hormat. Yang ketiga adalah kuduskanlah hari Sabat. Keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. 7, jangan mencuri. 8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, jangan mengingini istri samamu. Yang 10, jangan mengingini milik samamu secara tidak adil. Oke rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan fokuskan pada butir atau perintah yang ke-8, yaitu jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Oke rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa salah satu dari perintah Tuhan Yesus Masya adalah untuk kita menjadi saksi Tuhan dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Nah rekan-rekan semuanya, tetapi di akhir-akhir ini, ya terutama di tengah pandemi seperti ini, saya tahu kita banyak sekali mendengar soal hoax ya. Nah apa itu hoax? Hoax itu secara singkat, menurut bahasa firman Tuhan, itu adalah saksi dusta ya. Oke, yuk teman-teman supaya kita lebih paham, mari kita buka dulu ya undang-undang kita mengenai bersaksi ya. Ya, saya akan bacakan dari pasal 1 butir 27 Undang-Undang Hukum Pidana ya atau KUHP. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Ya, jadi setelah itu baru kita akan lebih lanjut lagi akan kita bahas mengenai saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan, dan saksi ahli. Tapi pada dasarnya saksi biasa adalah orang-orang yang bisa bersaksi karena dia melihat sendiri, mendengar sendiri, dan dia mengalami sendiri ya. Dan dia bisa menyebutkan alasan dari mana dia tahu hal itu rekan-rekan ya. Oke, nah jadi rekan-rekan saya akan garis bawahi bahwa menjadi saksi itu harus karena kita mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri hingga kesaksiannya itu menjadi valid. Jadi rekan-rekan, secara umum saksi biasa adalah orang-orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri sehingga ia bisa menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Kenapa kau bisa ngomong begitu? Ya karena saya melihat Pak, atau karena saya dengar sendiri Pak, atau karena saya mengalami sendiri Pak. Jadi itu adalah saksi yang valid. Dan hoax itu teman-teman biasanya adalah saat seseorang bersaksi tapi dia nggak lihat sendiri, dia nggak dengar sendiri, dan dia nggak bisa menyebutkan alasannya kenapa dia menjadi seorang saksi ya. Jadi kalau seorang saksi ahli, biarpun dia nggak melihat sendiri atau mendengar sendiri, tapi dia ahli, dia tahu apa yang dia bicarakan ya. Nah rekan-rekan, di era pandemi seperti ini ada banyak sekali hoax ya. Apa itu hoax? Hoax itu adalah orang-orang yang bersaksi dusta, itu dia teman-teman ya. Jadi dia nggak melihat sendiri, nggak mendengar sendiri, nggak mengalami sendiri, dan dia bukan ahli, dia nggak tahu orang ngomongin apa. Contohnya apa rekan-rekan ya, banyak sekali lah contohnya mengenai misalnya tentang vaksinasi ya, atau mengenai ada atau tidaknya chip di dalam vaksin ya. Nah saya tahu ini mungkin buat beberapa orang nih ngejengkelin ya, bisa menyebabkan pertikaian. Tapi teman-teman, kalau kita nggak mau bertikai gara-gara kita nggak mau ngomong soal apa yang benar, itu salah juga. Makanya hari ini saya tegaskan buat rekan-rekan semua, hari ini saya membahas mengenai saksi dusta. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang tidak berkompeten, bahkan sebenarnya cuma pendusta, bohong aja bibirnya ya. Bibirnya bohong dan bersaksi dusta. Dan firman Tuhan mengatakan ini ada di Taurat teman-teman ya, ada di Taurat ya. Kita tadi sudah melihat bahwa perintah Elohim ya, atau Taurat Tuhan yang butir ke-8, jangan bersaksi dusta. Oleh karena itu rekan-rekan, kalau Anda mendengar orang yang ngomong tapi dia bukan ahli di bidangnya, dia nggak melihat sendiri dan dia nggak mendengar sendiri, maka rekan-rekan jangan dengarkan dia. Saya nggak tahu apa motivasi dia ngomong seperti itu, tapi jelasnya rekan-rekan mesti berhati-hati pada saksi yang mungkin bersaksi karena punya keuntungan ya, atau diuntungkan dari kesaksiannya ya. Oleh karena itu rekan-rekan, di Taurat pun sama ya, di Taurat pun sama,
kita harus menghindari saksi-saksi dusta atau saksi-saksi palsu. Saksi-saksi yang bersaksi bukan karena dia mendengar atau dia melihat atau karena dia mengalami sendiri atau bukan ahlinya, tetapi karena ada motivasi lain ya. Jadi orang yang masih seperti itu harus kita hindari. Dan kita pun nggak boleh bersaksi dusta. Artinya apa? Kalau Anda nggak melihat sendiri, Anda nggak mendengar sendiri, Anda nggak mengalami sendiri, dan Anda bukan ahli di bidang itu, maka nggak boleh Anda bersaksi soal itu. Ya rekan-rekannya, kalian gampang aja deh mengenai PPKM. Misalnya ya, PPKM ini diperpanjang atau enggak? Anda bukan penentu kebijakannya, Anda nggak tahu soal itu. Ya, Anda juga ngajak ngomong, ya, tapi Anda berani ngomong, wah enggak Pak, kenapa enggak? Yuk, karena gini. Ya, padahal Anda nggak tahu apa-apa, Anda bukan orang yang terlibat, ya, Anda juga nggak dapat bocoran soal itu dari orang yang berwenang, maka teman-teman kita nggak boleh ngomong, karena apa? Itu saksi dosa. Maka firman Tuhan pun berkata apa? Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Nah, kalau Anda bukan si jahat, maka Anda nggak boleh bersaksi dusta, ya. Anda kalau bersaksi harus apa yang Anda alami, Anda lihat sendiri dan Anda rasakan sendiri, ya. Jadi rekan-rekan, hari ini saya ingin kuatkan kita semuanya, jadilah saksi-saksi Tuhan, saksi yang mengalami sendiri. Jadi kalau Anda bersaksi sekarang boleh. Bersaksi soal apa? Soal kebaikan Tuhan yang Anda alami sendiri. Kebaikan Tuhan yang Anda lihat sendiri, Anda dengar sendiri, Anda alami sendiri. Kalau Anda belum alami, nggak apa-apa juga. Saksikan aja. Menurut firman Tuhan ya, itu namanya Anda saksi ahli. Dari mana lu tahu kalau Tuhan baik? Ya karena gue percaya firman Tuhan berkata kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, dia nggak pernah merancangkan yang jahat buat saya. Saya percaya karena itu saya bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Apa buktinya kalau Tuhan itu baik dalam hidupmu? Buktinya adalah aku merasakan kebaikan Tuhan ya. Aku percaya karena firman Tuhan berkata itu, makanya aku yakini dan aku akan membuktikan kalau Tuhan betul-betul baik ya. Ya rekan-rekan, hari ini saya kuatkan kita semuanya. Mari bersaksilah yang baik dan jangan menjadi saksi dusta. Dan saya berdoa buat rekan-rekan semuanya, kita semuanya, supaya kita boleh benar-benar mengalami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, dan merasakan sendiri kebaikan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.